Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Pada hari ini saya akan membahas suatu amalan ya, agar kita memiliki rezeki yang berlimpah. Mungkin sahabat-sahabat ingin merasakan punya uang ratusan juta dengan mudah, atau uang miliaran ya, dengan cara mudah. Atau mungkin tidak berbentuk uang, tapi berbentuk hadiah yang jumlahnya segitu. Entah dikasih mobil, entah dikasih rumah ya, sehingga sahabat-sahabat tidak punya uang tapi memiliki barang-barang atau aset yang Anda dapatkan tanpa harus keluar uang pribadi. Nah, ini saya ada amalannya. Amalannya adalah dengan kita membaca sholawat nariyah sebanyak 10.000 kali. 10.000 kali ini boleh dicicil. Jadi mungkin sulit ya untuk dibaca sekali duduk ya. Mungkin bisa menghabiskan waktu ya berjam-jam ya, bahkan seharian. Nah, saran saya bacanya dicicil, bukan sahabat-sahabat, jadi dibaca sedikit demi sedikit. Bisa dengan membaca 100 kali per hari. Jadi bisa sehabis sholat itu dibaca 20, 20, 20 ya. Lalu 100. Atau bisa juga 5 waktu dibaca 100 kali. Kalau menganggur. Atau satu waktu lah. Dari 5 waktu, satu waktu dibaca 100 kali. Itu mungkin menghabiskan waktu 100 hari ya. Untuk sampai angka 10.000. Pokoknya dibebaskan saja lah. Kalau bisa di sehari 500 juga tidak masalah gitu. Yang penting sampai angka 10.000. Dan berdasarkan pengalaman saya, memang setiap kali saya membaca sholawat nariyah 100 kali, itu biasanya tidak nyampe seminggu itu saya dapat uang. Entah ada yang ngasih dari mana-mana gitu ya, itu dapat uang. Dari pekerjaan, ya. Entah orang tiba-tiba ngasih, ya. Entah dari yang lain gitu ya. Itu bisa dapat uang dengan mudah. Kalau saya baca sholawat nariyah 100 kali. Nah, ini baca sebanyak 10.000 kali. Boleh dicicil. Dan tata caranya adalah, yang pertama harus dengan istighfar dulu. Nah, untuk jumlah istighfar bebas, boleh 3 kali, boleh 100 kali gitu. Kalau saya pribadi 100 kali. Jadi istighfar. Istighfarnya itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim itu 100 kali. Tapi kalau sahabat-sahabat merasa terlalu banyak, bisa jadi 3 kali juga tidak masalah. Nah, karena istighfar ini juga membuka pintu rezeki dan juga membuka pintu amalan ya. Karena kita membersihkan hati kita dulu, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita, baru kita mengamalkan sholawat nariyah. Itu kita lakukan 10.000 kali sholawat nariyahnya. Jadi mungkin bisa sampai 100 hari atau kurang. Nah, manfaatnya bukan hanya sekedar dalam hal keuangan ya atau rezeki, tapi juga dalam hal-hal lain. Misalnya dalam hal batiniah. Nanti sahabat-sahabat akan diberikan kasyaf, yaitu bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang. Jadi terbukanya mata batin. Tapi mata batin ini bukan menjadi indigo yang bisa melihat jin atau segala macam ya, tapi terbuka mata batin, sahabat-sahabat tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan sahabat-sahabat tahu nih ada orang ini nipu, bisa membaca karakter orang, bisa membaca isi hati orang. Bahkan orang lain itu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan sahabat-sahabat. Kita tahulah sekarang di dunia kerja, di dunia manapun, itu banyak orang-orang yang sebenarnya baik di depan, busuk di belakang. Nah, kalau kita memiliki kepekaan mata batin atau firasat, itu biasanya kita mengetahui semuanya. Nah, nanti ada firasat seperti apa, ntar sahabat-sahabat sendiri yang bisa merasakan ya. Mungkin setiap orang beda-beda.
Tapi biasanya firasat itu karena berulang-ulang kali muncul, lalu terbukti, sahabat-sahabat bisa memahami, oh kalau saya merasakan ini, terbayang ini, biasanya kejadiannya ini. Nanti setelah berulang-ulang, terus sahabat-sahabat paham. Lama-lama peka sendiri ya. Jadi dibukakannya mata batin. Dan juga diberikan karomah. Mungkin kalau karomah itu wali ya. Kalau nabi itu kan mukjizat. Kalau karomah itu para wali. Kalau orang-orang yang biasa ya, yang memiliki kemampuan seperti itu, karena amalan-amalan itu sebutnya ma'unah. Nah, ntar bisa dapat ma'unah dari membaca sholawat nariyah 10.000 kali. Dan juga banyak banyak ya hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Kita tahu lah banyak kiai-kiai mendawamkan sholawat nariyah itu memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar jangkauan akal. Dan kemudian bisa juga kalau sahabat-sahabat bekerja di kantoran ya, di suatu instansi, itu bisa dikasih amanah naik pangkat. Bisa naik pangkat atau ingin ujian bisa lolos, misalnya ujian TNI, ujian PNS, ujian jadi polisi, atau ujian apalah, itu bisa dipermudah. Tapi harus belajar juga ya, tetap belajar. Tapi kan biasanya ketika ingin ujian-ujian itu biasanya ada aja halangannya walaupun sudah belajar ya. Nah, itu ntar kan dipermudah gitu. Dan juga kalau ingin jadi pejabat ya, itu juga bisa. Yang penting sesuai dengan hajat masing-masing saja. Hajatnya apa, dan insya Allah akan terkabul. Ingin punya anak yang soleh, soleha, ingin punya pasangan yang soleh ya, itu bisa juga didapatkan 10.000 kali. Dan juga kalau kita baca sholawat nariyah 10.000 kali, itu bisa mendatangkan banyak keberuntungan. Hidup itu beruntung terus. Misalnya contohnya, kalau ada door prize gitu, bisa jadi kita yang dapat. Dan itu sudah saya buktikan ya, dulu ya saya mengamalkan sholawat, dan sekeluarga saya semuanya dapat door prize. Mungkin pernah saya ceritakan ya di konten dulu ya, dapat door prize semua, yaitu karena keberkahan dari sholawat. Tapi yang paling penting adalah kita mendapatkan rezeki, tujuannya adalah untuk taat kepada Allah. Jadi minta, ya Allah, dengan keberkahan sholawat nariyah, saya minta uh, saya minta rezeki agar menjadi taat kepadamu dan terkabulnya hajat-hajat. Kenapa harus rezeki untuk ketaatan? Karena banyak orang yang mendapatkan rezeki tujuannya bukan buat ketaatan ya, tapi buat kemaksiatan, buat ke diskotik, buat main perempuan, buat minum-minuman keras ya, bahkan buat hal-hal yang merugikan orang lain, bisa main suap. Nah, ini kita harus semoga kita dijauhkan. Jadi kita mendapatkan rezeki dengan tujuan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, untuk infak, sodakoh, zakat, pergi haji, itu semua kurban ya. Kurbannya bukan hanya kurban kambing, tapi kurban sapi. Dan sapinya juga bukan yang patungan ya, tapi sapi satu sendiri gitu, atas nama pribadi. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi dengan begitu ya, kita memberikan kekayaan tujuannya untuk taat. Kita bisa umroh ya, lalu mengumrohkan orang lain ya, dengan rezeki kita gitu. Nah, itu rezeki untuk taat. Nah, semakin kita rezeki untuk ketaatan, itu adalah bentuk rasa syukur ya, dalam bentuk tindakan. Jadi syukur itu ada yang dengan mengucapkan dalam lisan ya, alhamdulillah, lalu dengan hati, dengan mengucapkan di hati juga rasa syukur kepada Allah, dengan sukacita terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan kalau dalam tindakan itu, yaitu dengan meningkatkan ketaatan. Jadi menggunakan rezeki, harta, dan kenikmatan kita tujuannya untuk taat pada Allah. Kita diberikan makan, kita mendapatkan tenaga, energi. Dan energi itu kita gunakan untuk taat pada Allah.
Kita diberikan uang, ya, diberi pekerjaan yang kita idam-idamkan, lalu dapat uang, dan uang itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk membesarkan anak dengan uang yang halal, ya. Mencari uang halal itu, bekerja itu juga sebenarnya ibadah, ya, bentuk ketaatan. Tapi bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kalau kita bisa berdoa seperti itu, insya Allah dengan bantuan sholawat nariyah, rezeki kita akan berlipat ganda dan kekayaan kita akan terus bertambah. Mungkin itu saja sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.